Al-istimta dan jima. Itu ada dua ya Bu ya. Al-istimta itu artinya percumbuan yang tidak sampai pada jima. Yang kedua ada yang namanya jima. Istimta dan jima ini adalah kewajiban mutual suami dan istri. Tidak hanya istri yang berkewajiban untuk menjaga kesenangan suami dalam hal ini, tapi suami juga wajib untuk memberikannya pada kita istrinya. Tapi insya Allah kalau suami sudah disenangkan, suami akan balik menyenangkan kita. Itu ya, maka di masa Nabi, orang yang sering beribadah tapi enggak care sama istrinya, itu pun juga ditegur. Ibu mungkin pernah dengar Abu Darda. Ada juga Utsman bin Maz'un. Dua sahabat ini, beliau kalau siang waktunya dipakai untuk berpuasa. Kalau malam dipakai atau diisi dengan sholat terus. Istrinya lupa. Enggak disentuh, enggak diapa-apain. Nabi ketika mau ke pasar beberapa kali berpapasan dengan seorang wanita yang bernama Khawlah. Nabi setelah pulang ke rumah bilang sama istrinya, Aisyah, kamu kenal gak sama Khawlah? Kenapa ya Rasul? Beliau istrinya Utsman bin Maz'un. Memangnya kenapa? Coba cari tahu dah. Kayaknya ada sesuatu yang dipendem nih sama Khawlah. Biasanya kalau ketemu ceria, wajahnya orangnya friendly, orang yang biasa ceria Ibu ya. Tiba-tiba beberapa hari ini kalau saya papasan ke pasar atau kemana, kenapa mukanya itu kayak gloomy gitu ya? Nah, apa ya namanya itu ya? Murung. Nah, akhirnya Aisyah menemui dan mencari tahu. Rupa-rupanya Khawlah ini sudah berhari-hari, sudah berbulan-bulan tidak pernah disentuh oleh suaminya. Dan suaminya malam itu sholatnya luar biasa, siangnya puasanya luar biasa, nggak usah ditanya kalau ibadah. Lalu kemudian kata Nabi, coba panggil sekarang Utsman bin Maz'un, suruh ke sini. Lalu kemudian setelah Nabi memanggil Utsman bin Maz'un, Nabi tanya, "Araghibun anta an sunnati?" Kamu itu enggak suka sama sunnah saya apa gimana? Oh enggak ya Rasul, saya adalah orang yang paling mencintai sunnah-sunnahmu. Saya hidupkan malam dengan sholat, saya isi siangnya dengan berpuasa, saya ke masjid mulu, insya Allah soal ibadah saya lakukan. Lalu Nabi mengatakan, wahai Utsman bin Maz'un, saya ini sholat malam, tapi saya juga tidur. Saya puasa, tapi ada waktunya buka puasa. Saya ini pemimpin, saya ini nabi, tugas saya banyak, tapi saya tetap memberikan haknya untuk para istri saya. Kemudian Nabi mengatakan, inna li jasadika alaika haqqan. Jasadmu itu punya hak, kalau misalnya capek istirahat, jangan dipaksa Bu, ya. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, mata kamu punya hak, ngantuk istirahat, ya, nggak usah dipaksa. Begadang kalau tiada artinya nggak usah. Nah, kemudian yang terakhir Nabi mengatakan, wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya istri kamu juga punya hak untuk digauli. Jadi istri bukan cuma merasa ada, oh di rumah disiapin makanan berarti punya istri. Enggak, ya. Istrimu juga berhak untuk kamu senangkan dalam hal ini. Maka tadi saya sepakat ketika misalnya tadi dokter ini mengatakan bukan melayani tapi menyenangkan. Karena kalau melayani kita kayaknya enggak senang melakukannya. Makanya gini Bu, Nabi menasehati banyak para laki-laki. Jangan dikira nih kadang-kadang Bu ya, saya nggak setuju kalau ada yang bilang gini, nggak apa-apa Bu,
jadi pelacurnya suami. Kasar sekali ngomongnya. Bedakan istri dengan pelacur. Pelacur itu melayani untuk uang, istri itu menyenangkan agar dapat kesenangan juga. Maka ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, idza jama'a ahadukum falyasduqha, kalau misalnya kalian itu sedang berhubungan badan dengan istri, lakukan dengan sungguh-sungguh. Wa idza, kalau misalnya kata Nabi, wa idza qada hajatahu qabla an taqdiya hajataha fala yu'jilha hatta taqdiya hajataha. Maksudnya apa? Maka kemudian kata Nabi, kalau kalian wahai para suami sudah mendapat hajat dari hubungan badan, jangan buru-buru disudahi sebelum kamu memastikan istrimu juga sudah sampai hajatnya. Ini yang harus digarisbawahi. Jangan selesaikan, jangan beranjak dari tempat tidur sebelum memastikan istri dapat juga. Ini pemuliaan syariat pada seorang wanita yang berstatus sebagai istri. Maka jangan dibilang istri jadi pelacurnya suami yang dibayar untuk lain. No way. Beda. Istri itu menyenangkan dan disenangkan.